wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita masih bisa melaksanakan salat qiyamul lail berjamaah, dan kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat ke-75 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha la yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya bikin tarin, harta yang banyak, maka mereka mengembalikannya kepadamu dengan amanah. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar saja, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf itu. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka sangat mengetahui. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan Allah sudah siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang akhlak buruk ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab sudah sering saya katakan, maksudnya Yahudi dan juga Nasrani. Karena ayat ini madaniyah, di mana Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan berhadapan dengan orang-orang Nasrani yang datang dari Najran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara insaf. Insaf itu artinya menjelaskan secara adil. Kalau memang di antara mereka ada kebaikan, Allah jelaskan. Sebagaimana kalau di antara ahli kitab itu ada keburukan, maka Allah pun jelaskan. Lah, di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu ada 2 kelompok. Ada kelompok-kelompok yang mereka amanah di dalam muamalah mereka dengan Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, tetapi ada juga di antara mereka yang berkhianat. Lah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah mengatakan wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Dan sebagian ahli kitab ada yang jika engkau percayakan mereka biqintarin dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaika, maka dia akan mengembalikan harta itu kepadamu. Ini orang-orang ahli kitab yang baik. Jadi di antara mereka juga ada yang amanah dalam bermuamalah itu. Tetapi wa minhum man in ta'manhu bidinar,
Tapi di antara mereka ada yang jika kau percaya dengan 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, justru mereka tidak mengembalikan walaupun 1 dinar. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kalau engkau terus menagihnya. Dari sini ada istinbat para ulama fikih. Kalimat illa ma dumta alaihi qa'imah, bahwa kita boleh kemudian memenjarakan orang yang kalau seandainya tidak menjalankan hak-haknya kepada kita. Pamannya antum meminjamkan uang, dia tidak mau bayar. Kemudian antum berusaha menagihnya, dia pun tak mau bayar. Maka istinbat para ulama, kalimat illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali jika engkau terus menagihnya, maka para ulama tafsir mengatakan dibolehkan seseorang itu memenjarakan orang yang tidak melaksanakan haknya kepada kita. Boleh gitu ya. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan, matlul ghani zulmun yuhillu uqubatahu wa irdah. Orang yang punya hutang dan dia sanggup bayar tapi tak mau bayar, maka halal kehormatannya untuk digibah dan halal badannya untuk dipenjarakan. Boleh kita menggibah, umpamanya antum menghutangi uang, tiba-tiba ditagih tak mau bayar, maka kita boleh menggibahnya. Maksudnya menggibah kepada orang supaya orang tidak tertipu dengan dia. Jangan kalau ada orang itu datang kepada antum pinjam, jangan antum kasih ya. Orang itu jahat itu. Uang saya aja nggak dikembalikan, itu kan gibah tuh namanya. Tapi boleh. Tapi hanya sebatas cash ini saja gibahnya, jangan kemana-mana. Tetapi juga boleh dipenjarakan, halal badannya dipenjarakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil." Alasan orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mengembalikan harta yang diambil dari orang yang beriman, karena mereka punya alasan. Apa alasannya? Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf itu. Ada yang mengatakan buta huruf artinya orang-orang Arab, ada yang mengatakan selain Yahudi dan Nasrani halal hartanya untuk diambil. Dan kita tahu di negeri kita juga ada kan satu kelompok yang menghalalkan harta orang lain. Satu kelompok itu, terutama kelompok-kelompok yang punya ideologi khilafah. Saya pernah dulu berdialog dengan orang yang punya ideologi seperti itu, di mana mereka mengatakan bahwa negara ini tidak mungkin akan baik kecuali harus tercetusnya sebuah khilafah Islamiyah. Saya katakan ketika itu tidak bisa. Nabi SAW ketika berdakwah 13 tahun itu tidak bicara soal kekuasaan, dia berdakwah soal tauhid. Ajarkan tauhid dulu. Kalau orang sudah paham tauhid, nanti khilafah itu akan ada. Tapi mereka mengatakan tidak, khilafah dulu baru tegakkan tauhid. Mustahil saya katakan. Kemudian ngalor ngidul sampai akhirnya mereka boleh kalau seandainya naik bus, naik kereta, tidak bayar tidak ada masalah, halal. Bahkan kalau seandainya mengambil harta di luar kelompoknya itu halal. Nauzubillah, ini paham takfir namanya. Paham takfir ini bahaya karena ini cikal bakal khawarij. Lah paham ini sudah ada dari orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bagaimana orang-orang Yahudi ketika mengambil harta orang-orang Arab, khususnya orang-orang yang beriman, mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf kalau kami ambil hartanya. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Dari sini ada dua kerusakan orang Yahudi. Pertama, mereka mengambil harta dengan cara batil. Yang kedua, mereka berdusta kepada Allah seolah-olah itu halal bagi mereka. Ini dua kerusakan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Quran, bala man aufa bi ahdihi wattaqu fa innallaha la yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ada yang mengatakan bala sampai di sini titik. Bala maksudnya bala tentu ada jalan, maksudnya tidak boleh mengambil harta. Man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janji, wattaqwa dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya Islam saja, semua agama saya kira ya. Semua agama, baik agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, pokoknya agama-agama yang datang dari langit, itu sepakat ikhwan, agama diturunkan itu karena 5 perkara kan. Pertama, menjaga pikiran manusia supaya jangan sesat, maka diturunkan wahyu. Yang kedua, menjaga akal. Makanya tidak boleh seseorang itu mabuk, narkoba dan yang lainnya karena merusak akal. Kemudian yang ketiga, menjaga harta. Makanya dalam Islam dan semua agama itu dilarang merampok, mencuri, mengambil haknya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan, tidak boleh digibah, tidak boleh dihina, dicaci, dimaki. Dan yang terakhir tentu menjaga jiwa, tidak boleh dibunuh. Ini 5 perkara ini sebenarnya disepakati semua agama, termasuk juga Islam. Salah satunya hifdzul mal, menjaga harta. Makanya kalau antum membaca ayat Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mentahdzir orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang batil. Seperti Allah mengatakan apa? Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Siapapun yang mengambil harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia sedang membakar bara api di perutnya. Dan banyak lagi ayat-ayat menjelaskan soal ini. Tetapi ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Seandainya saya, antum atau siapapun dizalimi, mungkin kita dizalimi oleh saudara kita, dizalimi oleh keluarga kita, dizalimi oleh kerabat kita, dizalimi oleh siapapun, entah dengan cara mengambil hak kita dengan cara yang tidak benar, menzalimi kehormatan kita, menzalimi hak-hak dan kewajiban kita, disakiti hati kita dan begitu seterusnya, maka kita katakan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena pengadilan Allah itu tidak hanya sebatas di dunia. Pengadilan Allah itu sampai di akhirat. Makanya Nabi SAW ketika bicara soal hisab pada hari kiamat, bukan hanya manusia ikhwan yang akan diadili itu, sampai kepada hewan-hewan dan binatang-binatang, mulai dari binatang buas sampai binatang jinak, semua akan dihisab. Makanya Rasul mengatakan la ta'udunnal huquqa ila ahlihi yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, kata Rasul. Kalian harus melaksanakan hak-hak kalian kepada ahliha, kepada pemiliknya, karena nanti pada hari kiamat kambing-kambing yang bertanduk itu akan ditemukan dengan kambing-kambing yang tidak bertanduk. Kemudian tanduknya akan dilepas, diletakkan kepada yang tidak bertanduk, dan Allah katakan tanduk dia sebagaimana dia menandukmu di dunia. Itu binatang itu. Binatang saja akan diberikan keadilan. Tetapi mereka hanya sebatas hisab saja. Mereka tidak ada yang masuk neraka ataupun surga. Karena selepas hisab binatang ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka ketika binatang-binatang itu jadi tanah, orang-orang kafir kan menyaksikan tuh. Maka orang-orang kafir mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami juga jadi tanah seperti binatang. Saat dihisab, selesai hisab mereka jadi tanah. Tapi mustahil manusia tidak seperti binatang. Mereka ada hisab, mereka ada azab, mereka ada nikmat dan begitu seterusnya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Lihat bagaimana ancamannya. Orang-orang yang mengambil hak mereka tanpa hak yang dibenarkan secara zalim, Allah katakan innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah itu dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, Allah tidak akan bicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini ikhwan ada asbab nuzulnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ash'as ibn Qais. Ash'as ibn Qais radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ash'as ini berseteru dengan orang Yahudi. Jadi Ash'as ini punya lahan, punya tanah.
Tiba-tiba datang orang Yahudi mengklaim tanahnya dan mengatakan, ya Ash'as, ini tanah saya. Kata Ash'as, ini tanah saya. Jadi rebutan tanah antara Ash'as ibn Qais dan seorang Yahudi itu. Akhirnya tasyajara bainahuma, bertengkarlah keduanya gara-gara rebutan lahan dan tanah itu. Sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada Ash'as, ya Ash'as, apakah itu tanahmu? Kata Ash'as, ini tanah saya, ini kebun saya, ini tanah saya. Kata orang Yahudi, oh tidak, ini tanah saya. Ash'as telah mengambil tanah itu dariku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa dalam ilmu pengadilan tentu di sana ada al-bayyinah, di sana ada sumpah. Bayyinah itu artinya bukti. Yang mengklaim itu tanahnya wajib mendatangkan bukti. Tetapi yang dituduh maka cukup bersumpah saja. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, maukah kau bersumpah bahwa itu tanahmu? Maka Ash'as mengatakan, ya Rasulullah, idzan yahlib wa yadhhab bi ardi, katanya. Dia mudah saja bersumpah, nanti tanah saya diambil dia lah, kan, katanya. Kata Nabi SAW, memang begitu aturannya. Akhirnya kemudian namanya Yahudi orang kafir, dia tidak peduli mau halal mau haram, yang penting dapat tanah, kan. Dia berani bersumpah. Dari sini turun ayat, kata Ash'as, ayat ini maksudnya surah Al-Imran ini, nazalat alayya, turun kepadaku, unzilat alayya, turun kepadaku, turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-janji Allah itu, karena orang Yahudi kan bersumpah tuh, dan juga sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mempermainkan sumpah untuk dusta. Orang Yahudi kan bersumpah untuk dusta, yang penting dapat tanah, kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam mereka, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan bagian secuil pun di akhirat. Cukup sampai di sini? Tidak. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wala yukallimuhumullahu, Allah tidak akan mengajak bicara. Kalaupun mengajak bicara, maka mengajak bicara dengan cara ihanah, merendahkan. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka dengan nadratar rahmah, tentunya dengan penglihatan rahmat. Kalaupun melihat, maka Allah akan melihat dengan murka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Dan lebih daripada itu, walakum adzabun alim, Allah sudah sediakan azab yang pedih. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur siapa? Ash'as ibn Qais. Tidak ada masalah, tanahmu diambil wahai Ash'as, karena pengadilan Allah tidak sebatas di dunia saja. Allah sudah sediakan azab yang pedih untuk Yahudi ini. Bahkan Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka, dan mereka tidak akan dapat bagian secuil pun. Tenang saja, tidak ada masalah. Karena begini, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, innama ana bashar, saya ini manusia, kata Rasul, sama dengan kalian, saya manusia. Wa innakum takhtasimuna alayya, terkadang kalian datang kepadaku karena sebuah perkara, mungkin kalian bertengkar minta diselesaikan, maka aku selesaikan, kata Nabi SAW. Wa innakum takhtasimuna alayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'di. Boleh jadi orang yang bertengkar ini dia menyewa pengacara, menyewa lawyer. Akhirnya karena pengacara pandai ngomong, pandai bicara, yang tadinya dia tidak punya harta jadi punya harta, kan? Karena diambil dari harta orang, karena kecerdasan bicaranya. Akhirnya kemudian apa? Dia mendolimi orang. Betapa banyak orang-orang yang kemudian didolimi gara-gara pandai bicara, kan begitu, lawannya. Akhirnya diambilnya uangnya, diambilnya rumahnya, diambilnya hartanya, diambilnya tanahnya, dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, boleh jadi kalau kalian datang kepadaku, sebagian kalian lebih pandai bicara. Kemudian kata Rasul, faqdi lahu binahwi ma asma, saya hanya memutuskan sebagaimana apa yang saya dengar. Saya ini manusia, tidak tahu yang gaib, mana yang tahu yang salah saya tidak tahu. Saya hanya memfatwakan sebagaimana apa yang ada di hadapan saya saja. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi, kata Rasul, maka siapapun yang aku putuskan
dan dia mengambil hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar, hakikatnya dia sudah mengambil bagian dari api neraka. Ingat, walaupun di hadapan saya seolah-olah Rasul ingin mengatakan mungkin engkau menang karena pandai bicara, tapi boleh jadi justru engkau akan masuk neraka kelak pada hari kiamat, kata Nabi. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu yang gaib, ya. Makanya di zaman khalifah, siapa khalifah lupa sekarang, di zaman Bani Umayyah, salah satu al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga adalah Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid itu salah satu dari 10 yang dijanjikan masuk surga, kan? Lah Sa'id bin Zaid ini punya kasus yang sama dengan As'as ibn Qais juga. Dia punya lahan, punya tanah, punya kebun. Tiba-tiba kemudian diklaim orang Yahudi. Akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini melaporkan perkara ini kepada khalifah dan mengatakan ini tanah saya. Kata nenek Yahudi mengatakan itu tanah saya. Jadi saling mengklaim antara Sa'id bin Zaid dan wanita Yahudi ini. Akhirnya kemudian sang khalifah memutuskan bahwa tanah itu adalah tanahnya wanita Yahudi itu. Kalah dalam persidangan. Ingat, Sa'id bin Zaid ini doanya manjur, ikhwan. Dia termasuk salah seorang yang mustajab doa, sama dengan Abdurrahman bin Auf dia. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, di hadapan khalifah dan di hadapan wanita itu, ya Rabb, kalau seandainya apa yang diklaim wanita itu benar bahwa ini tanahnya dan itu sebuah kedustaan, fa'atil umroh, panjangkan umurnya. Jadi mendoakan apa? Fa'atil umroh, panjangkan umurnya, ya. Wa'atil faqraha, panjangkan kefakirannya, katanya. Kemudian wa amitha fi bi'riha, matikan dia di sumurnya, katanya. Subhanallah. Akhirnya betul-betul wanita ini panjang umurnya dan juga kefakirannya panjang, dan berakhir dia mati di kebunnya, masuk ke dalam sumurnya. Subhanallah. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang pengadilan itu Allah berikan kes di dunia, tapi yakin kalaupun pengadilan itu tidak berlaku di dunia, ada pengadilan yang jauh lebih adil lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man iqtata'a shibran minal ardi tawaqallahu yaumal qiyamah bisab'i aradin. Maka siapapun yang mengambil sejengkal tanah orang saja, maka kelak pada hari kiamat akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi sampai ke dasar bumi. Naudzubillah. Satu jengkal ini banyak kalau kita gali sampai ke dasar bumi, ya, 7 lapis kan. Oh, berapa truk itu dikalungkan di leher. Itu satu jengkal kita ambil tuh. Mungkin antum punya sawah, nyangkul-nyangkul galangan orang, kena kan itu. Mungkin antum punya rumah, punya kebun, patoknya pula digeser-geser. Macam mana kalau yang mengambil 1 kapling, 1 hektar? Subhanallah. Maka lehernya akan berat dengan 7 lapis bumi kelak pada hari kiamat saat dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara asbab nuzul daripada surah Al-Imran ayat 77. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.